Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Lagi Bapak. Oke, baik ya. Di sini sudah hadir 8 ya dengan saya. Tapi karena sudah pukul 10, kita mulai saja ya. Untuk semuanya selamat datang kembali di workshop series pengembangan aktivitas pembelajaran matematika digital dengan Desmos. Ya, sambil menunggu yang lain barangkali ada yang akan hadir nanti, saya coba akan mengulas kembali ya, mengulas kembali apa yang sudah kita pelajari di workshop series yang pertama dan yang kedua. Coba saya akan berbagi layar dulu. Ya, jadi oke. Layar saya apakah sudah nampak semuanya? Sudah, Pak. Sudah ya? Ya, jadi pada workshop series yang pertama dulu, kita sudah berdiskusi. Saya sudah memberikan tutorial, memberikan demonstrasi terkait dengan penggunaan kalkulator grafik Desmos ya. Kemudian di minggu yang kedua, baru minggu lalu kita mengotak-atik Desmos Activity Builder ya, pengembang aktivitas Desmos untuk menyusun atau mengembangkan rangkaian aktivitas pembelajaran. Nah, di situ kalau masih ingat itu beberapa komponen sudah kita bahas bersama-sama ya, mulai dari note atau catatan, kemudian math input atau input matematika, kemudian sampai yang terakhir itu seingat saya marble slide. Itu juga sudah kita bahas ya di minggu kedua yaitu minggu lalu. Nah, kemudian di minggu ini yaitu pada pertemuan pagi sampai siang nanti, nah kita akan membahas computation layer. Nah, jadi seperti itu. Nah, nanti yang akan kita capai yang pertama adalah ini, seperti yang saya tulis di laman workshopnya ini ya. Itu nanti kita yang pertama adalah menganalisis aktivitas pembelajaran interaktif yang tersedia di situs web Desmos. Kita lihat. Nanti akan kita lihat, kita bedakan ya aktivitas yang menggunakan computation layer itu yang seperti apa. Nah, jadi mengenal dulu saja. Nah, kemudian yang kedua, menggunakan computation layer atau CL ya, singkatannya itu CL untuk mengkreasi aktivitas pembelajaran matematika yang interaktif. Nah, nanti dalam mendampingi kalian ya, nanti saya coba akan menggunakan kurikulumnya Desmos ya. Nah, nanti menggunakan help centernya Desmos. Nah, nanti kita akan belajar dasar-dasarnya dulu. Nah, seperti itu. Nah, kurang lebih nanti pengantar saya seperti itu ya. Ini yang hadir sudah berapa? Sekarang sudah 15 ya. Sudah 15. Selamat datang bagi yang baru saja hadir. Gimana kabar semuanya? Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, kabarnya baik ya. Ini pertemuan workshopnya saya tunda kemarin karena kemarin bertepatan dengan acara seminar pendidikan matematika dan saya hadir di situ. Nah, makanya di sini saya tunda sampai hari Minggu ya. Hari libur ya, meskipun hari Sabtu juga libur gitu. Tapi hari Minggu seharusnya juga libur, tapi nggak apa-apa. Karena ini nggak wajib, jadi silakan kalian nanti santai saja dalam mengikuti. Tetapi rekomendasi saya, saran saya, meskipun nanti kita santai saja di sini, tetapi sebaiknya kalian juga ikut praktek. Ya, nanti sebaiknya jadi kalian juga ikut praktek. Nah, jadi seperti itu agar apa yang saya demonstrasikan nanti betul-betul kalian lakukan sehingga kalian memahami apa itu computation layer dan nanti bisa menggunakannya untuk membuat aktivitas pembelajaran matematika. Oke, seperti itu. Nah, pertama, coba silakan kalian semua untuk membuka teacher.desmos.com. Nah, dapur kita di situ. Ya, dapur kita itu di teacher.desmos.com. Silakan kalian membukanya. Apakah sudah dibuka semuanya? Sudah, Pak.
Sudah ya. Oke. Nah, sekarang saya akan memilih satu aktivitas saja yang dikembangkan Desmos dan kemudian kita analisis kira-kira itu menggunakan computation layer tidak. Nah, coba saya ambil yang di bagian kategori most popular atau yang paling populer ya menurut statistiknya Desmos. Coba saya akan melihat domain and range introduction misalkan ini ya. Coba kita lihat apakah di domain and range introduction ini menggunakan computation layer atau tidak. Coba saya klik saja. Terus kemudian ini dulu pernah kita analisis ya, tapi coba kalau dulu kita menganalisis aktivitas ini dari sudut pandang pembelajaran matematika ya, dari sudut pandang bagaimana membuat aktivitas pembelajaran matematika. Tetapi sekarang yang kita analisis adalah itu kira-kira menggunakan computation layer tidak. Itu ciri khasnya bagaimana kalau menggunakan computation layer. Nah, di sini coba dimulai dari screen pertama atau layar pertama. Nah, ini tidak karena statis ya. Karena statis. Jadi ini tidak bisa digeser-geser ya yang di sebelah kiri ini dan kemudian peserta didik hanya input saja. Menyampaikan pendapatnya saja. Nah, jadi tidak menggunakan computation layer. Nah, kemudian yang berikutnya coba kita lihat. Nah, di sini main drag ya, main drag. Artinya di sini peserta didik diminta untuk mendrag agar sesuai dengan apa yang diperintahkan, begitu kan ya. Nah, menariknya kemudian di screen yang ketiga, nah di sini you haven't fixed the domain quite yet. That's okay. Nah, artinya mengapa demikian? Karena saya masih salah di sini. Peserta didik yaitu saya ya. Saya di sini berperan sebagai peserta didik. Ini belum tepat. Nah, kemudian coba saya geser agar tepat. Kira-kira ini sudah tepat atau belum ya? Coba saya cek. Nah, teksnya itu berubah. Ya, teksnya berubah. Sekarang menjadi great job. Artinya apa yang peserta didik inputkan di sini ya, yang di dalam grafik ini di layar kedua itu menjadi masukan, menjadi input istilahnya itu, menjadi input atau mempengaruhi teks yang ada di dalam layar ketiga. Nah, artinya bahasa sederhananya ya, jadi semacam ada komunikasi. Ya, ada komunikasi antara apa yang peserta didik inputkan di sini ya, atau ada komunikasi antara grafik di layar kedua ini dengan note, dengan catatan yang ada di layar ketiga. Nah, komunikasi tadi, komunikasi antar komponen, ya komunikasi antara komponen yang satu dengan komponen yang lain di dalam Desmos itu difasilitasi dengan menggunakan computation layer. Nah, jadi seperti itu. Contoh lagi, kalau tadi kan antar komponen pada layar yang berbeda. Betul seperti itu kan ya. Tetapi di layar ketiga ini, saya juga bisa mengubah 4 ini, saya ubah menjadi 5. Dan ketika saya mengubah 5 ini, apa yang saya inputkan di sini, ya, apa yang saya inputkan di situ, coba ini saya berikan anotasi saja biar jelas, apa yang saya inputkan di sini mempengaruhi grafik yang di situ. Padahal kalau kita membuat aktivitas Desmos itu 2 komponen yang berbeda. Yang satu ini namanya graph, ya. Yang satu ini namanya math input kalau tidak salah gitu ya. Seingat saya itu namanya math input. Itu 2 komponen yang berbeda, tetapi 2 komponen tersebut berkomunikasi. Apa yang saya inputkan di sini mempengaruhi tampilan di grafik yaitu komponen yang lain. Nah, itu ya, itu sebagai pengenalan apa itu computation layer. Jadi computation layer itu bahasa sederhananya adalah pemrograman agar antara komponen yang satu dengan komponen yang lain di dalam aktivitas yang kita kembangkan di Desmos itu bisa berkomunikasi, bisa saling mempengaruhi satu sama lain.
Itulah computation layer. Jelas ya semuanya ya? Kita memahami dulu apa itu computation layer. Jelas ya semuanya ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, bagus. Nah, sekarang kita ini ya, kita mulai beraksi. Nah, jadi kita sudah mengenal dari contoh computation layer. Nah, sekarang kita mulai beraksi. Saya kembali ke teacher.desmos.com. Kemudian coba kalau kalian sudah masuk di teacher.desmos.com, silakan kalian scroll paling bawah. Kemudian di sini di bagian resources itu ada computation layer docs. Kalau sudah menemukan, silahkan diklik. Atau coba ini saya jadikan bahasa Indonesia saja ya, biar mungkin sama dengan kalian, agar sama dengan kalian. Gitu ya. Di bagian ke bawah, nah masih sama ternyata ya. Di sini ada computation layer docs. Sudah diklik ya semuanya ya. Apakah sudah diklik? Sudah sampai di sini? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Ya, Pak. Bagus, terima kasih. Ya, jadi saya bertanya agar ini ya, memastikan saya tidak terlalu cepat ya. Agar kalian praktek, kemudian saya juga mendemonstrasikan sambil menjelaskan dan tidak terlalu cepat. Semoga harapan saya nanti tercapai gitu ya, tidak terlalu cepat. Nah, ini adalah halaman ini ya, halaman computation layer documentation. Nanti saya akan menjelaskan CL atau computation layer itu berdasarkan kurikulum yang sudah dibuat oleh Desmos. Ini ya, ini kurikulum yang sudah dibuat Desmos. Jadi sebenarnya kalian itu bisa belajar sendiri, tapi mungkin beberapa dari kalian yang pertama kalau tidak bareng-bareng itu males, itu yang pertama. Atau yang kedua tidak males tapi membaca bahasa Inggris itu kesulitan. Nah, makanya coba kita di dalam forum ini atau di dalam workshop ini kita belajar bersama-sama. Nanti saya akan membantu menjelaskan apa itu computation layer. Nah, di sini saya kira jelas ya. Di sini saya kira jelas sudah saya terangkan atau paparkan tadi di awal. Nah, kalau sudah, coba silahkan kalian klik next up, getting started. Nah, di sini sudah mulai ada bahasa teknis ya di sini ya. Nah, sambil nanti kita memahami bahasa teknis di sini, nah coba ya kita bersama-sama membuat aktivitas pembelajaran Desmos dari alat atau pengembang aktivitas Desmos ya. Saya membuat tab baru ya. Silakan kalian membuat tab baru di teacher.desmos.com. Kemudian membuat aktivitas baru. Aktivitas yang untuk sarana kita praktek. Nah, caranya gimana kemarin? Semoga tidak lupa ya, di bagian custom activities, tapi jangan lupa login dulu ya, jangan lupa login atau sign in. Kemudian di bagian custom activities, kemudian silahkan diklik new activity di pojok kanan atas, itu berupa tautan yang hurufnya berwarna biru. Silahkan diklik. Nah, karena ini kita adalah latihan CL atau latihan computation layer, ya misalkan saja ini saya namai aktivitasnya berlatih computation layer. Ya, saya beri deskripsi nggak apa-apa ya. Aktivitas ini digunakan sebagai sarana latihan computation layer atau CL ya. Titik. Nah, seperti itu. Jadi memang ini kita tidak untuk mengembangkan aktivitas pembelajaran matematika, tapi membuat aktivitas sederhana dan sementara yang memang akan kita gunakan untuk berlatih CL, computation layer. Ya. Oke, kalau sudah, jangan lupa create new activity. Nah, sudah seperti ini. Apakah sudah sampai di sini semuanya? Sudah membuat aktivitas semuanya? Kalau belum saya tunggu, kalau sudah silahkan kalian jawab, respon kalau sudah gitu. Sudah, Sudah, Pak. Bapak. Sudah, Sudah, Pak. Pak. Oke, sudah ya.
Kalau sudah, oke, ini sementara saya kembali ke tab yang sebelumnya tadi di computation layer documentation. Nah, ini yang paling sederhana ya. Ini namanya saja getting started ya. Kita memulai. Oke, ya. Kita memulai computation layer di sini langsung diberikan contoh sederhana. Diberikan contoh sederhana. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya itu kita akan memberikan teks awal untuk ini ya, teks answer box. Nah, mungkin kan abstrak ya. Kalau abstrak, saya klik yang ini ya, initial text, I notice, I wonder. Nah, ini sebenarnya nanti jadinya seperti apa? Kita klik saja yang bagian pojok kanan atas try it itu. Coba saya klik di situ. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi kan biasanya apa namanya teks input itu biasanya kosong. Ya, kalau kalian perhatikan, kalau kalian membuat teks input atau input teks itu kosong. Tetapi di sini sudah ada template-nya, sudah diberikan template-nya. I notice titik-titik, I wonder titik-titik. Gitu kan ya. Nah, itu yang akan akan kita buat seperti itu. Nah, jadi membuatkan teks awal untuk peserta didik. Nah, ini dalam pembelajaran biasanya memang ada teknik pembelajaran yang seperti itu ya. Jadi, misalkan saya meminta peserta didik saya untuk berefleksi. Tetapi ketika memberikan panduan kepada peserta didik untuk berefleksi, saya memberikan template. Misalkan, pengalaman belajar yang akan saya refleksikan adalah titik-titik. Nah, itu kan template ya. Artinya ada teks awal yang nanti akan yang menjadi panduan bagi peserta didik. Yang kedua, dari pengalaman belajar tersebut menurut saya yang positif adalah titik-titik. Kemudian dari pengalaman belajar tersebut yang negatif titik-titik dan seterusnya. Nah, ini contoh sederhana dari Desmos tadi. Nah, caranya bagaimana? Nah, sekarang kita buat yang di kosong tadi. Ya, yang di kosong tadi. Nah, misalkan di sini saya beri judul latihan 1 ya, karena kita memang di sini latihan 1. Latihan 1, terus kemudian saya tidak akan menggunakan persis yang ada di Desmos ini karena ini bahasa Inggris gitu ya, berbahasa Inggris, tapi tidak persis seperti itu, tapi berawal dari panduan refleksi tadi loh ya. Nah, berawal dari panduan refleksi tadi, saya akan mengajak peserta didik untuk berefleksi, tetapi refleksinya itu menggunakan template atau bahasa Indonesia itu template. Dia menggunakan template tertentu yang saya sediakan. Nah, berarti saya akan membuat 2 komponen di sini. Satu note atau catatan, ya catatan yang nanti berisi perintah bagi peserta didik untuk berefleksi, dan yang kedua adalah teks input atau input teks yang digunakan peserta didik untuk menuliskan refleksinya. Tetapi di input teks itu sudah ada template-nya, sudah ada teks awalnya. Tujuan saya seperti itu. Nah, berarti kita eksekusi bersama-sama. Kita klik note. Nah, klik note, kemudian kita minta peserta didik kita tuliskan petunjuknya. Misalkan gitu ya. Silakan kalian merefleksikan pengalaman belajar kalian. Misalkan seperti itu, sederhana saja nggak apa-apa. Silakan kalian merefleksikan pengalaman belajar kalian, titik. Itu saja. Nah, setelah saya berikan teks input atau input teks, nah, setelah saya berikan note, maksud saya ya, nah kemudian saya berikan teks input. Nah, ini ya. Tapi kalau nanti misalkan apa yang dituliskan peserta didik nanti tidak ingin diketahui oleh peserta didik lain, ini tidak saya centang nih ya. So students their classmates responses, ya tidak saya centang misalkan. Kalau memang tidak ingin membagikannya ke teman-teman yang lain, tidak saya centang nggak apa-apa. Nah, kemudian bagaimana cara kita
menambahkan kode, ya. Cara menambahkan kode tadi di mana? Atau cara menambahkan computation layer tadi di mana? Nah, di sini. Nah, di sini ya. Ini ada edit, kalau keterangannya itu adalah ketika saya highlight, itu ada edit computation layer script. Nah, istilahnya script. Saya tadi menggunakan istilah kode, ternyata di sini istilahnya Desmos script. Nah, kalau saya ingin menambahkan atau menyunting scriptnya itu di sini. Di sini. Oke, sebelum saya klik di sini, apakah semuanya kalian peserta workshop ini sudah sampai di sini? Sudah membuat note, sudah membuat text input? Saya sudah, Bapak. Udah, Pak. Oke, ya. Kalau ada yang sudah berarti saya lanjutkan, gitu ya. Nah, kalau sudah, silahkan diklik. Ini edit computation layer script. Silahkan diklik. Nah, silahkan di copy paste, boleh ya, di copy paste dari sini tadi boleh, atau ya kalau nggak copy paste ya nggak apa-apa. Ya, yang penting kita tahu initial text, gitu ya. Dan kapitalisasinya harus tepat, ya. Di sini initial semuanya kecil, teks T-nya kapital. Nah, coba kita tulis di situ, ya. Nah, bagusnya di Desmos itu ya. Nah, ini ada ininya, ada panduannya ya. Jadi yang bisa dituliskan di sini adalah hidden, ada initial text, ada show submit button, ada submit label. Di sini ada keterangan forcing three sources. Apa itu sync, apa itu sources, nanti kita bahas. Ini kita masih mengenal dulu dari contoh saja, contoh sederhana. Nanti ada bagiannya saya akan mengenalkan apa itu sync, apa itu sources. Nah, mari kita menulis masing-masing ya, initial tag tadi. Nah, gitu ya. Initial text titik 2 diakhiri dengan titik 2. Jangan lupa ya, diakhiri dengan titik 2. Boleh diberi spasi, boleh tidak. Nah, kalau saya itu suka spasi setelah titik 2, ya saya kasih spasi gitu ya. Nah, setelah itu jangan lupa diberikan tanda petik 2. Nah, karena di sini saya akan memberikan template bagi peserta didik untuk merefleksikan pengalaman belajarnya, berarti saya tuliskan seperti ini. Pengalaman belajar yang akan aku, misalkan saya akan menggunakan kata ganti aku gitu ya. Pengalaman belajar yang akan aku refleksikan adalah titik-titik-titik. Kemudian saya enter lagi. Enter lagi. Nanti juga akan ini ya, muncul tampilannya di text input juga nanti seperti itu. Jadi kalau kita enter lagi, ada space ya, ada baris yang kosong itu nanti tampilannya di text input juga seperti itu. Pengalaman belajar yang akan aku refleksikan adalah titik-titik-titik. Pengalaman yang positif adalah titik-titik-titik, saya enter lagi. Pengalaman yang kurang baik adalah titik-titik-titik. Nah, di sini masih ada tanda serunya ya, tanda seru syntax error unterminated string. Nah, karena belum kita close, belum kita tutup dengan tanda titik 2. Nah, kalau sudah kita tutup dengan tanda titik 2, ya tanda seru yang tadi sudah hilang. Itu sudah betul. Ya, skrip yang kita tuliskan di sini sudah betul. Nah, kalau sudah betul, kita dan. Di sini ada tulisannya dan, saya klik dan. Nah, oke, sampai di sini saya tunggu kalian. Silahkan kalian menyelesaikannya. Kalau sudah selesai, beritahu saya, Pak, saya sudah, gitu ya.
Apakah ada yang sudah selesai? Sudah Bapak. Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Klik done ya sampai di sini. Iya, dan teks awalnya tadi itu tidak masuk ke dalam sini, ya tidak masuk ke dalam sini. Tapi kalau kita preview, coba kita preview atau perhatinjau, Nah, template yang kita buat tadi muncul di sini. Silakan kalian merefleksikan pengalaman belajar kalian. Nah, di sini sudah ada panduan bagi peserta didik untuk menuliskan apa. Nah, nanti peserta didik mungkin ya nyambung, gitu ya. Pengalaman belajar yang akan aku refleksikan adalah ketika aku menyelesaikan masalah sehari-hari dengan menggunakan fungsi eksponen, misalkan. Jadi peserta didik tinggal melanjutkan lagi setelah ada panduan gitu. Nah, nanti kalau sudah bisa. Ya. Oke, Nona, apakah ada pertanyaan, Nona? Tidak ya, sepertinya ya. Oke. Nah, seperti itu. Nanti kalau sudah disubmit. Nah, bedanya begini. Kalau ini tadi tidak saya centang, itu kalau kita perhatiin itu tombolnya submit ya, langsung dikirim. Tapi kalau ini kita centang, nah coba saya perhatiin itu nanti menjadi share with class. Artinya setelah ditulis akan dibagikan ke teman-teman lain dalam satu kelas itu. Nah, jadi bedanya di situ. Jadi nanti kalian tinggal memilih ingin mencentang atau tidak mencentang itu untuk teks input atau input teks. Nah, itu kita sudah selesai ya. Untuk contoh yang pertama sudah selesai, latihan 1 sudah selesai. Saya lanjut ke yang kedua ya. Yang kedua ini contoh yang kedua yang sama-sama sederhana, tapi kalau yang pertama tadi menggunakan teks input atau input teks, yang kedua contohnya menggunakan math input atau input matematis atau ekspresi matematis. Nah, coba kita lihat jadinya itu seperti apa. Ini saya close dulu ya yang contoh awal tadi. Kita lihat contohnya jadinya seperti apa. Nah, jadi di sini akan ditanyakan, what do you think the slope of the line is? Jadi kita diminta untuk menebak gradien dari garis ini itu berapa, gitu. Ada yang tahu nggak? Gradien garis yang putus-putus ini berapa? Adakah yang tahu? Mita? Halo Mita? Iya, Pak. Bisa menebak gradien dari garis yang putus-putus itu berapa, bisa nggak? 1, Pak. 1. Ya, coba saya cek 1. Nah, ternyata, nah ini, jadi sekalian tadi ya, kalau saya menuliskan 1 di sini, itu langsung diberikan grafik yang gradiennya 1, Y sama dengan 1X. Y sama dengan MX gitu ya. Jadi kalau M-nya saya tuliskan 1 di sini, Y sama dengan 1X itu seperti itu. Berarti masih keliru gitu kan ya, karena yang putus-putus itu seperti itu. Kira-kira berapa? Ada yang menebak berapa gradiennya? 3, Pak. 3. Kenapa Cecil kok 3? Itu saya misalin tadi kan Y sama dengan MX. Nah, misalnya X-nya 1, Y-nya itu ada di 3. Kemudian X-nya 2, Y-nya ada di 6 titiknya. Oke. Baik, terima kasih Cecil. Ya, kalau gradien itu kan ini ya, perubahan horizontal, perubahan vertikal, ini 3 dibagi dengan perubahan horizontal. Ini 3/1, 3. Coba kita cek apa betul 3. Ya, betul 3. Nah, sekarang kita akan membuat yang seperti ini tapi yang lebih sederhana ya. Nggak usah dikasih putus-putus juga nggak apa-apa. Tapi intinya begini. Jadi gini,
di sini akan melukis grafik dari Y sama dengan MX, tapi M-nya itu setelah diinputkan oleh peserta didik di sini. Ya, sekali lagi akan saya ulangi. Grafik ini ya, grafik ini nanti akan memberikan grafik atau grafik dari persamaan garis lurus Y sama dengan MX. M-nya itu masih belum diketahui sebelum peserta didik menuliskan M-nya itu di sini. Nah, baru nanti ketika dituliskan di situ nanti langsung oh, Y sama dengan 3X seperti itu, Y sama dengan 4X seperti itu. Tujuan kita adalah menggunakan computation layer untuk tujuan yang seperti itu. Nah, kemudian kita lihat strukturnya. Nah, di sini number M sama dengan EXP titik numeric value. Ya. Nah, mungkin kalian masih susah. Itu maksudnya apa sih, Pak? Nah, coba mari kita lihat secara cermat gitu ya di sini. Berarti kalau saya akan membuat aktivitas yang seperti ini, ada berapa komponen Desmos yang akan saya buat? Ada yang ingin menjawab? Ada berapa komponen kira-kira di dalam layar ini? Ayo, salah nggak apa-apa ya. Santai saja, salah nggak apa-apa gitu ya. Seperti Mita tadi salah nggak apa-apa, nggak akan saya marah-marah gitu ya. Ada berapa komponen di sini? 3, Pak. Ada 3, Kalista. Apa saja komponennya, Kalista? Yang grafik itu kan, Pak. Terus note sama ada satu lagi namanya saya lupa, Pak. Oke, bagus. Terima kasih, Kalista. Ada 3. Yang pertama adalah graf, ya. Yang kedua adalah note atau catatan. Yang terakhir adalah math input atau input matematika. Nah, berarti ya oke, kita buat layar baru ya. Kita beri judul latihan 2. Latihan 2. Seperti kata Kalista tadi, kita tambahkan graf yang pertama, kita tambahkan node yang kedua, dan yang terakhir kita tambahkan math input. Nah, komponennya semuanya sudah ada sekarang. Oke, saya tunggu dulu. Silakan semuanya menambahkan 3 komponen ini ya. Saya tunggu beberapa saat. Kalau sudah, silakan beritahu saya agar saya tahu. Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Nah, kalau sudah, tadi kan begini ya. Ini saya perhatiin saja lah. Karena note-nya belum saya beri apa-apa, jadi nggak kelihatan note-nya atau catatannya. Ketika peserta didik menginputkan bilangan di sini, bilangannya ini akan dijadikan gradien dari garis Y sama dengan MX. Berarti kita harus membuat garis Y sama dengan MX di dalam graf ini. Y sama dengan MX. Nah, kemudian ininya kita komunikasikan. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya, kita gunakan CL, computation layer, untuk menjadikan 3 ini menjadi input dari M-nya itu. Nah, jadi seperti itu tujuan kita. Nah, berarti, nah ini, saya close dulu. Berarti di sini, oke, ini pratinjonya saya close tadi ya, saya tutup. Kemudian saya edit graph, saya edit. Kemudian di sini saya tuliskan Y sama dengan MX. Saya tuliskan Y sama dengan MX di situ. Nah, pertanyaannya, Pak, apakah saya perlu menambahkan slider atau tidak? Bisa iya, bisa tidak. Gitu ya. Bisa iya, bisa tidak. Kalau saya tambahkan slider di sini, nah grafiknya sudah ada. Grafiknya nanti kelihatan gitu ya. Tetapi dengan nilai mula-mula adalah 1. Slidernya kita hapus pun nanti juga enggak masalah karena di sini sudah ada Y sama dengan MX. Begitu. Coba
Slidernya tidak saya tambahkan. Untuk demonstrasi yang pertama ini, slidernya tidak akan saya tambahkan. Sudah, saya langsung close saja. Nah, di sini gambarnya belum ada apa-apanya. Gitu ya. Nah, kemudian di sini di bagian catatan atau di bagian note akan saya berikan instruksi kepada peserta didik. Kalian, nah ini contoh saja ya, ini contoh saja. Kalian akan menggambar grafik Y sama dengan MX. Y sama dengan MX. Untuk melihat hasilnya, silakan kalian masukkan gradiennya dalam kurung M gitu ya. M-nya dalam kotak di bawah ini. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini, dan kalau saya masukkan ya belum bisa berkomunikasi karena belum ada computation layer-nya yang menghubungkan antara komponen satu dengan yang lain, belum ada. Jadi belum ada pengaruhnya. Nah, tapi secara tampilan kurang lebih seperti itu. Nah, kita lihat lagi computation layer-nya tadi apa. Di sini menggunakan seperti ini ya. Number n, jadi m itu isinya adalah EXP. Nah, yang penting adalah di sini ada EXP ya, ada EXP di situ. EXP di situ apa? EXP di sini adalah namanya. Nah, artinya di bagian math answer box ini kita bisa berikan nama. Namanya bisa EXP1 tadi atau bisa yang lain gitu ya. Nah, agar sama ya, agar sama persis dengan yang di dokumentasinya computation layer Desmos tadi, oke lah, saya beri nama komponen ini sebagai EXP1. Nah, ini sudah saya beri nama EXP1. Nah, terus kemudian saya ingin mengomunikasikan di dalam grafik ini, saya ingin mengomunikasikan bahwa di dalam grafik ini nilai M dari yang saya inputkan di dalam grafik ini, nilai M-nya tadi sama dengan apa yang peserta didik inputkan di sini. Nah, gitu ya. Jadi apa yang diinputkan peserta didik di sini menjadi M-nya grafik tadi. Gitu kan ya, kalau bahasa sehari-hari seperti itu. Nah, bahasa CL-nya seperti apa? Nah, bahasa CL-nya seperti ini ternyata. Karena kita memberitahu grafik, ya, karena kita memberitahu grafik nilai M-nya berapa, berarti skrip yang akan kita tambahkan itu adalah skrip miliknya grafik di sini. Ya, kita tambahkan miliknya grafik karena kita akan menambahkan grafik M-nya itu berapa. Akan memberitahu grafik M-nya berapa. Berarti yang kita tambahkan skripnya grafik. Saya klik di sini. Nah, gitu ya. Nah, tadi apa? Sintaksnya ini number buka kurung M sama dengan EXP numeric value ya, nilai numerik dari yang namanya EXP1 tadi. Nah, coba kita tulis bersama-sama. Number. Nah, ini sudah ada ininya ya. Apa namanya? Sudah ada auto complete-nya. Jadi gampang, ada auto complete-nya. Kalau ini saya klik gitu ya, number. Tapi tadi menggunakan tanda petik 2. Jangan lupa ya, tanda petik 2, M, tanda petik 2 lagi, sama dengan, tapi sama dengannya pakai titik 2 di situ ya. Sama dengan apa tadi? EXP1. Nah, di sini ada auto complete-nya, titik numeric value. Saya klik. Nah, sudah selesai. Sudah selesai di sini. Number M sama dengan numeric value dari EXP1. Nah, jadi seperti itu. Kalau sudah jangan lupa di dan. Dan selesai gitu ya. Nggak tahu bahasa Indonesianya itu apa ya kalau di Desmos yang versi bahasa Indonesia. Nah, kemudian saya klik preview atau pratinjau.
kalian akan menggambar grafik Y sama dengan MX titik. Untuk melihat hasilnya, silakan kalian masukkan gradiennya dalam kotak di bawah ini. Saya memasukkan gradiennya 2. Nah, ternyata seperti ini hasilnya. Kalau saya masukkan 4 seperti itu, saya masukkan 5 seperti itu, saya masukkan setengah seperti ini. Saya masukkan 3/4 seperti itu. Nah, jadi gampang ya, gampang. Oke, silakan kalian selesaikan. Kalau sudah selesai, silakan memberitahu saya ya agar saya tahu. Atau kalau ada pertanyaan ya, kalau ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan. Apakah sudah selesai? Bapak, saya izin bertanya. Oh iya, silakan Yori. Boleh ditampilkan yang ini Pak apa? Yang edit script tadi. Soalnya tempatku nggak mau keluar ya. Edit Untuk script. persamaan tulisan. Oke, Iya, baik. betul. Saya tampilkan seperti ini. Sebentar Bapak. Baik, sebentar ya Pak. Ya, bisa. Number, buka kurung biasa, tanda petik 2. Jangan lupa tanda petik 2. M, petik 2 lagi, tutup kurung biasa, titik 2. Namanya tadi EXP1. Tergantung yang kalian namai apa ya. Titik numeric value. Nah, seperti itu. Oh, oke, baik Bapak. Ya, Sudah. Terima kasih. ya, terima kasih sama-sama. Apakah ada pertanyaan lagi? Silakan kalau ada pertanyaan. Di sini sepertinya ada peserta yang paling kecil ya. Selamat datang Bu Tata. Oke, kita lanjutkan. Semuanya sudah selesai kah? Saya sudah, Pak. Sudah ya. Oke, kalau sudah kita lanjut. Ya. Apakah ada yang masih terkendala atau ada pertanyaan? Silakan. Kalau tidak kita lanjut. Bapak, saya ingin bertanya, Pak. Rizal, silakan Rizal. Kenapa kalau di edit competition saya tidak jalan ya, Pak? Jadi numbernya itu, kan kalau di Bapak, edit competition Bapak tadi numbernya biru kan? Lalu number, kutip M, lalu saya kan namanya grafik 1, ketik numeric value. Nah, numeric value-nya itu tidak ada, Pak, di sini. Oh, oke, baik. Bisa dibagikan layarnya Rizal? Saya coba ya, Pak, sebentar. Oke, ya, silakan dibagikan. Sudah bisa dilihat belum, Pak, ya? Oke, coba di dan dulu, diklik dan. Diklik dan. Saya ingin melihat. Oke, jadi skripnya tadi, Rizal, ditulisnya bukan di bagian komponen yang map and sort box, tapi di bagian grafik. Oke, Pak. Sebentar. Ya, itu di-cut saja. Di-cut. Di sini Kemudian ya, Pak. di bagian grafiknya ditempel di situ, terus dan terus penamaan grafik 1 tadi
map answer box-nya. Oke, kebalik ya Pak berarti. Kebalik, betul. Oke. Terima kasih Bapak. Sebentar, saya edit. Oke, Pak. coba Saya jalan. diperhatiin Jo atau di preview. Di preview. Oke, saya coba. Ya Pak, oke. sudah Pak. Ya, terima kasih Pak. Oke, terima kasih sama-sama Rizal. Nah, jadi seperti itu. Di Rizal tadi juga ditambahkan apa tadi? Grafik putus-putus juga bisa. Yang apa namanya? Ditambahkan seperti itu. Nah, oke. Kita lanjutkan ya. Kita lanjut. Saya bagikan layar saya lagi ya. Agar kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Nah, ini beres ya, kita beres. Jadi di bagian getting started itu beres. Jadi di getting started ini atau di memulai ini ya tujuannya untuk memberikan kalian pengalaman, itu yang menuliskan sendiri skrip di dalam computation layar itu seperti apa. Nah, yang berikutnya itu adalah namanya adalah sync and sources. Saya klik ya, sync and sources itu. Nah, saya akan jelaskan sync and sources itu apa. Begini, sync ya, sync itu bahasa Indonesianya apa ya? Ada yang tahu nggak sync itu apa? Sinkron, Pak. Sinkron. Sinkron boleh ya. Tapi itu SYNC ya barangkali ya. Tapi kalau di sini nomina itu ada Westafel dan Mbak Cuci gitu ya. Nggak tahu ini hubungannya dengan Desmos itu apa ya? Sync, Westafel dan Mbak Cuci. Tapi begini, saya jelaskan di sini di latihan yang kedua tadi. Sync itu adalah skrip yang kita gunakan untuk memberikan informasi kepada komponen tertentu. Gitu ya. Jadi kita kalau istilahnya Desmos itu menginjek. Ya, kalau istilahnya Desmos itu adalah untuk inject, gitu ya. To inject something. Nah, di sini sync itu tujuannya adalah untuk memberikan informasi atau value atau nilai tertentu. Nah, contohnya di dalam latihan 2 ini kalau kita lihat, nah, yang kita beritahukan adalah jadi gini, di dalam komponen ini kita akan memberitahu bahwa bilangan M itu sama dengan berapa, gitu kan ya? Kita akan memberitahu grafik ini bahwa M-nya ini berapa, titik-titik. Nah, itulah kenapa kalau saya klik di sini, number, coba saya ini ya. Nah, number ini juga ada di sini. Number itu masuk ke dalam sync. Karena itu akan memberitahu grafik ya, akan memberitahu komponen grafik tentang number yang bersesuaian, yaitu M tadi. M itu nilainya akan berapa? Itu adalah sync. Nah, yang kedua adalah source atau sumber ya. Kalau source itu di bahasa Indonesia kan masuk akal gitu ya. Nah, memberitahu bahwa M itu berapa? Sumber informasinya itu dari mana? Sumbernya adalah dari sini, dari numeric value dari EXP1 gitu ya. Nah, jadi sumbernya adalah ini. Kalau saya perhatiin jauh, nah ini. Jadi ini adalah sumber ya, ini adalah sumber. Nah, kalau sudah ada sumber itu, kemudian nanti diinformasikan ya, diinformasikan. Coba ini saya geser dulu agar saya bisa menulis. Oke, saya geser ke kanan. Nah, untuk menginformasikan bahwa nilai M di dalam grafik ini seperti apa. Nah, jadi di sini sync, ada sync untuk memberitahu M-nya berapa dan M-nya itu berapa, sumbernya dari sini. Nah, itu ya. Ada dua jenis. Kalau kita pecah-pecah di dalam skripnya Desmos itu paling tidak ada dua. Yang satu adalah sync dan yang satu adalah sumber atau sources. Saya kira paham, gitu ya. Saya kira paham. Nah, jadi seperti itu. Itu penjelasan mengenai sync and sources. Oke, silakan kalau ada yang mau ke kamar mandi, silakan ke kamar mandi dulu. Nah, itu ya terkait dengan sync, kemudian, nah,
dan sources. Ini saya sudah menjelaskan sing dan menjelaskan sources. Nanti sebelum kita praktek masing-masing ya, saya akan menjelaskan variabel dulu. Nah, ada satu lagi variabel. Ya, selain ada sing, ada sources, ada variabel. Variabel itu digunakan untuk mendefinisikan variabel tertentu. Misalkan di sini custom string sama dengan hello world. Meskipun sebenarnya variabel itu tidak wajib untuk kita definisikan. Tetapi keuntungannya variabel itu bisa kita gunakan di layar-layar berikutnya. Kalau kita mendefinisikan suatu variabel di layar 1, nilai dari variabel itu bisa kita gunakan di layar keempat, bisa kita gunakan di layar kelima. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita sing dulu ya. Kita buat sing. Kita buat latihan 3 sekarang ya. Oke, semuanya silakan add screen, kemudian latihan 3. Latihan 3. Nah, kemudian coba di bagian sing ini hasil akhirnya seperti apa? Kita cek hasil akhirnya dulu seperti apa. Nah, hasil akhirnya seperti ini. Ya, hasil akhirnya dia berupa ini ya, berupa apa istilahnya, menggunakan komponen kalkulator grafik. Di sini dia itu menuliskan Y sama dengan MX plus B, tidak ada nilai M-nya di sini, nggak ada loh. Kalau kalian lihat di sini M-nya berapa, nggak ada. B-nya berapa juga nggak ada. Nah, terus M-nya berapa, B-nya berapa itu ada di mana? Ada di bagian CL, di computation layer. Nah, berarti kita kembali ke laptop kita masing-masing di latihan 3 ya. Berarti kita klik komponen graphing kalkulator atau kalkulator grafik. Kita klik. Langsung saja ya, saya pakai Y sama dengan MX plus C lah, biasanya kan C gitu ya. Kalau tadi di Desmos pakai B, saya pakai C saja lah. Dan kita tidak perlu menambahkan slider M dan C. Sudah, cukup di situ saja. Y sama dengan MX plus C. Gitu ya. Nah, kemudian kita akan memberikan informasi. Nah, itu adalah tujuan dari sing. Memberikan informasi atau memberikan nilai, memberitahu kepada kalkulator grafik ini bahwa M-nya itu berapa, C-nya itu berapa. Kalau lupa, skripnya seperti ini. Gampang diingat ya. Number berapa, number M sama dengan berapa, number B sama dengan berapa. Nah, coba kita cek bersama, kita buat bersama-sama. Kita beritahu informasi, ya, kita berikan informasi kepada kalkulator grafik tersebut bahwa bilangan M ya itu sama dengan misalkan 0,5 gitu ya, misalkan 0,5. Kemudian number C, karena saya tadi pakai C gitu ya, number C sama dengan 1. Kalau sudah, jangan lupa diklik dan. Nah, di sini kalau diperhatiin masih belum, kalau sebelum diperhatiin kita masih belum melihat gitu ya, itu hasilnya seperti apa. Gitu ya. Coba kita perhatiin. Nah, setelah kita perhatiin sudah jadi grafiknya. Ya, meskipun di bagian editing ini tidak tampak grafiknya, tapi setelah kita perhatiin nah disinilah CL bekerja. Disinilah computation layer bekerja memberitahukan kepada kalkulator grafik itu bahwa M-nya tadi adalah setengah dan C-nya adalah 1. Oke, silakan diselesaikan. Kalau ada yang sudah selesai, silakan bilang sudah, agar nanti bisa saya lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Sepertinya sudah ya, gampang kan ya? Sudah. Sudah, Bapak. Sudah ya, karena ini sangat gampang. Ini yang dasar pakai banget ya, jadi dasar banget. Oke, saya klik dan. Nah, kemudian lanjut. Ini saya close saja lah contohnya tadi.
Sekarang variabel ya, variabel kita lihat yang pertama dulu. Ini ada 2 contoh ya. Ini ada contoh pertama di sini, terus kemudian ada pro tip, ada contoh kedua, tapi nanti akan saya tinggalkan, akan saya skip di sini ya. Ya, kita akan membahas yang ini saja. Di sini ada pendefinisian variabel. Custom string didefinisi, ini variabel ya. Variabel custom string itu didefinisikan nilainya adalah hello world. Nah, kemudian di sini sing-nya, submit labelnya sama dengan apa yang menjadi nilai variabel tadi yang sama dengan hello world. Initial text-nya juga yang sama dengan custom string tadi yang sama dengan hello world juga. Nah, coba kita cek hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini. Ini ada hello world. Di sini juga initial text-nya tadi juga hello world. Ya, initial text-nya juga hello world. Coba ini bagaimana cara mereka menggunakan? Nah, di sini ada 3 komponen. Yang pertama adalah komponen node catatan. Komponen yang kedua adalah input text atau text input bahasa Inggrisnya. Terus kemudian di sini ada komponen lagi. Kemudian di sini yang sebenarnya kita skip saja ya, yang sebenarnya di sini kita skip saja. Jadi yang kedua ketiga ini sebenarnya yang pro tip tadi loh ya. Tapi kita yang pro tip tadi kita skip saja. Nah, berarti kita cukup memperhatikan komponen pertama dan komponen yang kedua, input 1 di sini. Coba di input 1 ini adalah text transfer, di sini apa? Nah, di sini di dalam situ didefinisikan bahwa custom string itu sama dengan hello world. Itu menjadi nilai dari submit label dan initial text. Ya, submit label dan initial text. Nah, kemudian di sini kok ada hijau-hijau ini apa sih, Pak? Hijau-hijau ini apa? Coba kita cek. Nah, dislabel input custom string. Nah, ini tidak dijelaskan tadi ya. Tidak dijelaskan tadi ya. Berarti ini bisa kita skip sebenarnya ya. Tapi nanti ada penjelasan lagi yang selanjutnya. Nah, berarti ya kita masuk ke aktivitas kita ya yang kita buat di latihan 4. Ya, kita buat di latihan 4. Latihan 4. Nah, kemudian ya gampangnya saja di sini kita buat text input ya, kita buat komponen text input atau input text. Gitu ya. Terus kemudian coba kita langsung copy paste dari sini saja ya. Ini ya, custom string sama dengan hello world, submit label, custom string, initial text, custom string. Gitu ya. Nah, tapi di sini yang akan saya beri catatan, coba di sini saya klik. Saya akan mendefinisikan variabel, saya beri nama custom string. Kalau sing ingat kalau sing itu pakai titik 2. Kalau kita mendefinisikan variabel pakai sama dengan gitu ya. Hello world. Nah, jadi itu bedanya. Kalau kita mendefinisikan variabel itu apa? Itu pakai sama dengan, tapi kalau kita memberikan informasi menggunakan sing itu pakai titik 2. Nah, misalkan tadi apa? Initial text, gitu ya. Initial text sama dengan custom string. Tadi apalagi tadi submitted ya, submit label itu juga sama dengan custom string. Nah, kita sudah mengcopy paste atau persis sama dengan yang ada di dokumentasi computation layer tadi. Nah, kalau kalian bingung, kalau initial tag tadi kalian tahu gunanya itu untuk apa gitu ya. Tahu itu gunanya, tapi kalau submit label itu untuk apa? Nah, di Desmos sekali lagi ada keterangannya di kanannya. Gitu ya. Submit label itu adalah specify a label for the submit button. Gitu ya. Specify a label for the submit button. Coba kita preview.
Nah, jadi kita bisa mengubah, ya, kita bisa mengubah label dari apa istilahnya ini tombol. Kan awalnya kan submit gitu ya. Awalnya itu submit. Itu menjadi hello world. Pak, itu saya ubah menjadi kirim. Apakah bisa? Ya, kita cek ya. Itu belum saya coba tapi coba kita cek. Nah, ini submit labelnya misalkan saya ganti menjadi titik 2 kirim. Petik 2. Saya done. Saya preview. Nah, ini sekarang menjadi bahasa Indonesia ya. Ya, jadi menjadi bahasa Indonesia di situ kirim. Seperti itu. Yang awalnya submit kalau belum saya ini ya. Oke, silahkan kalau silahkan diselesaikan. Kalau ada pertanyaan, silahkan bertanya. Apakah ada yang sudah selesai semuanya? Oke, belum ada yang menjawab, berarti saya asumsikan belum selesai ya. Silakan dilanjutkan. Adakah yang sudah selesai? Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Yori, Ya, sudah, Pak. Mita, Sinta sudah, Rizal sudah. Abi, bagaimana Abi? Sudah, Pak. Abi juga sudah. Oke, kalau sudah kita lanjut ya. Saya bagikan layar saya lagi. Kita lanjut ke sources ya. Tadi variabel sudah, ya variabel sudah. Sekarang ke sources ya. Nah, sources ini ya seperti yang saya jelaskan tadi ya. Sources itu menjadi sumber, ya sumber informasi, sumber nilainya itu dari mana. Nah, ini keterangannya seperti ini. A source is a value that you can pull out of a component and is typically based on work a student has done. Jadi apa yang diinputkan oleh peserta didik itu nanti dijadikan sumber. Nah, di sini ada contohnya. Coba kita lihat produknya seperti apa. Ya, produknya seperti apa. Nah, produknya itu seperti ini, ya. Di sini yang komponen di sebelah kiri itu menggunakan komponen graph. Terus kemudian di sini dugaan saya ini adalah note atau catatan. Di sini ada tombol press me. Nah, press me itu time since press, press count, press me lagi dan seterusnya. Nah, jadi itu contohnya. Contohnya seperti itu. Berarti coba kita analisis. Ini sebenarnya apa sih gitu ya? Tapi ini nanti kita skip saja ya. Tapi minimal kalian tahu itu apa, gitu ya. Akan saya jelaskan saja, tapi tidak akan kita praktekkan bersama-sama karena nanti membuatnya cukup lama, membuat isi di dalam grafnya tadi nanti banyak, makanya cukup lama. Nah, di sini ada sumbernya adalah press count, ya. Di sini press count itu apa ya press count itu ya? Coba kita cek.
Oh iya, sebelum saya sambil mencari itu ya, press count itu miliknya button sepertinya. Tapi di sini kalian bisa menambahkan button itu di action button ya, di komponen action button yang pada minggu lalu belum saya jelaskan. Tetapi ini contoh penggunaannya itu action button itu seperti ini. Jadi kita memberikan button atau tombol gitu ya. Dugaan saya source-nya itu miliknya button. Nah, betul. Press count ya, press count itu adalah ini. Kita akan mendapatkan berapa kali button tersebut, tombol tersebut diklik atau dipres. Dipres itu ditekan. Kalau time since press itu ya, time since press itu adalah untuk mendapatkan dalam detik ya, dalam detik sejak tombol submit itu dipres, di apa namanya? diklik atau ditekan. Nah, jadi seperti itu. Sebenarnya sederhana. Jadi ini kalau saya preview lagi, ini press me. Nah, ini time since press itu berapa? Di sini yang di sebelah kiri. Ini juga. Press count-nya itu menjadi 2. Ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan seterusnya. Nah, itu. Tapi ini kita lewati saja dengan alasan untuk membuat ini, coba kita cek. Nah ya, membuat ini kan nanti membutuhkan waktu yang cukup panjang, nah nanti kita lewati saja. Nah ini kita close. Jadi intinya contoh ini sebenarnya untuk menjelaskan apa itu sink dan apa itu sources. Ya, apa itu sink dan apa itu sources, dan ada juga mendefinisikan variabel, tapi ingat kalau sink itu menggunakan titik 2, kalau variabel menggunakan tanda sama dengan. Nah, itu ya saya skip. Mengapa saya skip? Karena di setelahnya itu menarik untuk dibahas juga, yaitu dynamic text atau teks yang dinamis. Nah, coba kita cek dynamic text ini contohnya contohnya seperti apa? Agar kita tidak kelamaan membaca ini ya, coba kita lihat hasilnya itu seperti apa, ya. Hasilnya seperti apa. Nah, di sini saya akan menuliskan nama, oh bukan nama ya, karena ini matematika gitu ya, misalkan fx ya, gitu ya. Fx sama dengan 2x. Submit. Nah, jadi ada teks yang dinamis ya. Di sini apa yang saya tuliskan di sini? Nah, apa yang saya tuliskan di sini nampak di sini dan juga berpengaruh di sini. Gitu kan ya? Nah, coba kita lihat. Di sini ada 2 komponen. Ada 2 komponen. Di sini komponen yang pertama adalah math input atau input matematika yang bertujuan nanti sebagai isi atau sebagai tempat bagi peserta didik untuk menginputkan ekspresi matematika. Ekspresi matematika itu bisa berupa bilangan, bisa berupa fungsi, dan seterusnya. Bisa berupa pertidaksamaan, persamaan, dan seterusnya. Dan di sini diberi nama input 1. Ya, diberi nama input 1. Dan di sini apa namanya CL-nya, computation layer-nya tidak berwarna hijau, artinya tidak ada isinya. Ya, kalau tidak berwarna hijau itu tidak ada isinya. Yang ada isinya adalah yang ada di dalam note, yang ada dalam catatan. Coba kita cek isinya di situ apa. Nah, isinya adalah di sini mendefinisikan variabel v. Kok Pak Yosef tahu itu variabel? Karena di sini menggunakan tanda sama dengan. Gitu ya. Di sini didefinisikan bahwa variabel v itu isinya adalah numeric value dari input 1 tadi. Numeric value dari input 1 tadi. Kemudian ada juga variabel n. Nah, variabel n ini adalah input 1 latex. Jadi apa adanya? Jadi apa adanya yang diinputkan di dalam input tadi, itu apa adanya akan dimasukkan di situ. Tapi kalau v ini dicari numeric value-nya saja. Numeric value-nya saja. Nah, Pak, kok saya masih bingung? Nah, oke, kalau bingung kita praktekkan saja ya. Kita praktekkan saja. Kita membuat
layar baru ya, latihan 5. Latihan 5 ya. Target saya nanti semoga sampai ke conditional. Conditional ini ya. Sampai ke mana? Sampai ke kondisional ini ya. Sampai jika maka. Tapi nggak sampai ya nggak apa-apa. Nanti kalian bisa mempelajarinya secara mandiri. Latihan 5. Tadi ada math input ya. Input matematika, saya menambahkan komponen input matematika, dan yang terakhir adalah catatan atau note. Nah, kalau seperti itu, kalian bisa melihat punya saya dan mungkin punya kalian juga, itu urutannya bisa berbeda ya. Catatannya terlebih dahulu, kemudian math inputnya yang nomor 2. Pak, saya nggak pengen seperti itu, saya ingin math inputnya itu yang nomor 1 ya, boleh digeser saja ini. Ini digeser saja ke atas. Selesai. Ya, jadi main geser-geser. Nah, jadi seperti itu. Pertama yang perlu kita lakukan adalah menamai input ini dengan sebuah nama. Terserah kalian akan menamai apa. Saya ya persis sama dengan tadi ya, input 1. Input 1. Ya, input 1. Terus kemudian saya akan menambahkan script di dalam computation layer miliknya yang bawah ini, miliknya node. Saya definisikan variabel di sini. V tadi adalah saya definisikan sebagai apa tadi? Input 1. Apa ya tadi ya? V tadi numeric value ya kalau nggak salah ya, numeric value. Numeric value-nya input 1. Kemudian saya definisikan juga N itu sebagai ya input 1 ya, sumbernya, source-nya adalah input 1, ini adalah source-nya ya. Source-nya adalah input 1, tapi apanya dari input 1? LaTeX tadi kalau nggak salah, LaTeX. LaTeX itu apa adanya. Jadi artinya apa adanya dimasukkan saja gitu ya. Tapi secara lebih spesifik nanti saya coba bacakan apa itu LaTeX artinya gitu ya. LaTeX itu miliknya ini ya, miliknya input 1, miliknya math input tadi. Berarti nanti kalau kita melihat ya, kita lihat di miliknya math input. Sudah. Kalau sudah, kalau kita preview, misalkan fx sama dengan 2, itu masih belum ada apa-apanya karena tidak kita ejawantahkan ke dalam sini. Nah, coba. Misalkan tadi apa namanya, ekspresi matematika titik 2. Nah, saya ingin apa yang peserta didik tuliskan di math input tadi, ekspresi matematikanya nanti tertulis di sini, ya, tertulis di setelah titik 2 ini. Nah, caranya bagaimana? Kita harus memanggil variabelnya. Cara memanggil variabelnya gimana, Pak? Caranya adalah di kanan bawah. Di kanan bawah itu ada di sini. Insert a value from computation layer. Saya klik, saya pilih V. Nah, itulah kenapa tadi kalau kalian di awal-awal tadi bertanya-tanya kok itu ada yang berwarna hijau itu apa? Ya itu, ya, value dari computation layer. Nah, kemudian saya enter. Nilai, oh ini salah saya, salah. Nilai numeriknya berapa? Nah, nilai numeriknya tadi N ya, kalau nggak salah ya, N ya, berarti saya masukkan variabel N. Saya pratinjau. Nah, ekspresi matematikanya nan. Misalkan saya tulis 2. Nah, keduanya, oh ini sepertinya saya kebalik ya. Sepertinya kebalik. Yang ekspresi matematika itu N tadi. Betul ya, ekspresi yang LaTeX tadi, ya betul. Yang N itu LaTeX-nya, ekspresi matematika, numeriknya adalah V. Saya kebalik. Ya, numeriknya adalah V, ekspresi matematikanya adalah N. Nah, saya pratinjau, kalau di sini saya ketikkan 2, semuanya menjadi 2. Tetapi kalau kalian perhatikan, sama-sama 2, kalau kalian perhatikan ya, di sini sama-sama 2, tetapi beda. 2 di sini adalah 2 equation ya, kalau kalian lihat.
2 di sini equation karena apa? Dijadikan latek, ekspresi matematis. Kalau nilai numerik di sini nilainya saja dan teksnya adalah teks yang biasa. Seperti itu. 2 ditambah 5. Nah, ekspresi matematikanya 2 tambah 5, nilai numeriknya adalah hasilnya. Dibagi dengan 10. Nah, di sini hasilnya 2,5 karena 2 ditambah 5/10 itu 2,5. Kalau di sini menuliskan apa adanya. Nah, seperti itu. Silahkan diselesaikan. Adakah yang sudah selesai semuanya? Pak. Sudah. Ada yang sudah? Mita, Yori. Ada lagi yang sudah? Siapa? Saya sudah, Pak. Oke, Rizal sudah. Silakan yang sudah lagi. Oke, kita lanjut saja ya. Kita masih memiliki waktu yang cukup terbatas ya. Kita lanjutkan saja. Nah, saya akan men-skip beberapa ini ya. Saya bagikan lagi. Nah, saya akan melewati yang ini tadi sudah ya, sudah saya jelaskan. Nah, kemudian yang ini silakan nanti ini sendirilah ya, dicoba sendiri, ini juga dicoba sendiri nanti silahkan. Nah, menurut saya yang sangat bermanfaat itu sebenarnya conditional dan correctness, benar tidaknya ini menurut saya cukup bermanfaat. Tapi karena kita terbatas waktunya, saya coba ke conditional. Nah, jadi kalau di Microsoft Excel atau di yang lain ya, yang menggunakan bahasa pemrograman itu memiliki conditional. Kalau di matematika itu ada jika maka. Jika ini, maka ini. Jika ini, maka ini. Jika ini, maka ini. Nah, di Desmos juga ada seperti itu. Nah, contohnya seperti yang saya demonstrasikan atau saya perlihatkan pada pertemuan yang lalu ya, di aktivitas trigonometri itu. Kalau peserta didik memilih merah, oh itu jawabannya nanti salah. Kalau biru, jawabannya benar. Jadi itu ada conditional di situ ya, ada jika makanya. Nah, di sini diberikan contoh, coba kita lihat produknya seperti apa. Produknya ini adalah untuk menebak-nebak angka, ya. Guess my number above. Coba tebaklah kira-kira angkanya berapa. Oh, mungkin 7. Oh, 7.
kurang besar 20, lebih besar lagi 25, oh lebih besar lagi mungkin 30, kurang besar 40, coba 40, lebih kecil 35, coba masih kurang 33, 32, 31. Nah, ternyata bilangannya adalah 31. Ya, ternyata bilangan yang dimaksud adalah 31. Found it. Oh ya, betul. Itu adalah bilangannya adalah 31. Nah, itu artinya ada berbagai macam kondisi tadi. Kalau kita lihat dari ininya ya, dari bahasa pemrogramannya. Ini diberikan inputnya ya, diberi nama input 1 gitu ya. Tapi karena input 1 tadi sudah kita beri nama, nanti kita akan memberi namanya input 2. Coba kita lihat kondisinya seperti apa. Jadi angkanya tadi kan 31 ya, 31. Nah, jadi ketika tidak terdefinisi itu kosong atau spasi atau kalau belum diisi, tidak terdefinisi atau belum diisi, mat inputnya itu belum diisi, nanti isinya adalah spasi. Kalau diisi oleh bilangan yang kurang dari 10, nanti muncul ini, kurang besar yang cukup banyak. Kalau lebih dari 100, kurang kecil, dan kurang kecilnya itu banyak, ya, way lower. Kalau kurang dari 31, coba lebih besar sedikit, kalau lebih besar dari 31 coba lebih kecil sedikit. Otherwise itu berarti ya tepat sama dengan 31 tadi, berarti found it. Ya, found it. Nah, di sini kalian mungkin bertanya-tanya, Pak, di sini kok ada yang redundant, ada yang tumpang tindih kalau kalian cermat. Di sini N kurang dari 10 dan N kurang 31 itu kan tumpang tindih, gitu ya. N yang kurang dari 10 itu adalah himpunan bagian dari N yang kurang dari 31, betul nggak? Betul ya? Nah, tetapi kalau di Desmos nggak apa-apa, tumpang tindih itu. Kalau nanti kasusnya tumpang tindih, misalkan nanti N-nya itu adalah 5 ini kan masuk di sini, masuk juga di sini. Nah, seperti itu ya, masuk juga di atas, di bawah. Nah, berarti nanti dugaan saya nanti itu adalah yang dipilih yang lebih awal atau yang lebih spesifik. Nah, jadi seperti itu. Aturannya seperti itu. Nah, ini barangkali terakhir ya, skrip terakhir yang akan kita pelajari. Nah, kita kembali ke sini ya. Kita kembali ke sini, kita buat layar baru sebagai latihan 6. Latihan 6. Ya, latihan 6. Kemudian saya ingin memberikan apa tadi yang di awal tadi, match answer box dan note. Nah, match box dan note. Tapi di sini seperti ini. Coba tebak bilangan yang aku pikirkan. Misalkan seperti itu ya. Coba tebak bilangan yang aku pikirkan. Terus kemudian nanti kalian tidak harus seperti ini ya. Kalian ketika pada prakteknya nanti ketika membuat aktivitas belajar nggak harus seperti ini, tapi dasarnya kalian punya. Ya, dasarnya kalian punya terkait dengan kondisional. Nanti akan saya berikan contoh yang menggunakan kondisional ya. Tapi nanti ini contoh sederhananya saja. Di sini saya berikan nama input 2 karena input 1 tadi sudah saya gunakan di layar sebelumnya ya. Kemudian di sini computation layarnya saya edit gitu ya. Tadi coba kalau kita lihat bersama-sama di computation layer yang dicontoh tadi. Pertama kali yang akan ini adalah mendefinisikan variabel N ya. N adalah numeric value dari input 1. Nah, coba kita definisikan N. N variabel N adalah input 1, tapi kita input 2 loh ya.
Jangan lupa, kita di sini input 2. Input 2. Apanya input 2? Numeric value-nya. Nah, gitu ya. Numeric value. Ini baru sebatas mendefinisikan apa itu n. Variabel n. Nah, kemudian di sini kita mendefinisikan lagi variabel feedback. Nama variabelnya adalah feedback. Tetapi nilai dari variabel itu seperti fungsi yang sepotong-sepotong. Ya, kalau kalian kan pernah belajar fungsi sepotong-sepotong ya. Fungsi sepotong-sepotong kalau tidak terdefinisi, nilai fungsinya adalah spasi, kalau ini adalah ini dan seterusnya. Ya, agar cepat saya copy paste saja lah. Ya, saya copy paste saja. Nah, feedback sama dengan seperti itu. Kurang tinggi banget, gitu misalkan ya. Kurang kecil banget. Kemudian lebih besar lagi. Lower itu lebih kecil lagi. Dan kemudian founded itu itulah bilangan yang aku pikirkan, misalkan seperti itu. Ya, contohnya seperti itu. Tidak kalian edit pun nggak apa-apa ya, di copy paste tidak kalian edit nggak apa-apa. Atau ini saya Ctrl A, Ctrl C, saya drop di chatting saja ya, biar kalian bisa menggunakan lagi. Nah, itu ya. Saya drop di chat. Nah, sedang. Nah, coba kita cek. Saya perhatiin jauh. Coba tebak bilangan yang aku pikirkan. 1. Oke. Nah, di sini saya belum memberikan feedback tadi ya. Nah, saya kelupaan ternyata. Komentar ya. Komentar titik 2. Nah, di sini saya masukkan nilainya tadi adalah feedback. Agar nanti muncul gitu ya, muncul di note-nya. Saya perhatiin jauh. Misalkan coba tebak bilangan yang aku pikirkan. 1, kurang tinggi banget. Oh, kurang tinggi banget ya. 40, lebih kecil lagi. Misalkan 32, lebih kecil lagi. 31. Nah, itulah bilangan yang aku pikirkan. Nah, jadi itu. Nah, jadi apa yang saya inputkan di sini menjadi nilai di sini. Ini karena sing tadi ya, berarti singnya ada di komponen ini menjadi ini adalah source atau sumbernya, sumber informasi dari sing tadi. Nah, jadi seperti itu ya. Saya kira itu saja yang apa artinya yang yang perlu saya sampaikan pada pertemuan di workshop ketiga ini. Sebelum saya berikan kata penutup ya, apakah ada pertanyaan terkait dengan latihan 6 ini ataukah ada yang sudah selesai di latihan 6? Kalau belum, saya tunggu sampai selesai dulu lah. Saya tunggu ada yang sampai ada yang sudah selesai, gitu ya. Yori sudah selesai, Yori? Iya. Sudah? Sudah. Coba dibagikan layarnya, Yori. Aduh, saya ikut Zoom-nya pakai HP, Pak. Jadi nyobanya di laptop. Kalau pakai HP, nggak apa-apa, Pak. Saya takut nggak bisa ngikut kalau pakai laptop dua-duanya. Oh, oke. Pakai 2 device ya? Iya. Coba saya kameranya bisa. Oke, coba diperlihatkan. Ini saya stop share. Sudah kelihatan nggak ya? Oke. Ya. Sudah nggak, Pak? Diperhatiin coba, di preview. Seperti ini, Pak. Nah, coba diinputkan. Misalnya aku input 10. Oke. Sudah bisa berarti ya, Yori ya? Sudah, Pak. Oke, terima kasih Yori. Terima kasih kembali. Ya. Oke, ya. Jadi itu dulu ya, atau itu saja maksud saya ya, karena workshop ketiga ini adalah workshop yang terakhir. Itu saja yang saya sampaikan ya terkait dengan computation layer. Nah, kalian
atau para peserta yang saat ini ikut, itu kalian bisa belajar secara mandiri gitu ya. Iya, seperti yang saya katakan ini ya, di computation layer documentation. Saya sendiri pun tidak hafal semuanya. Saya tidak hafal skrip ini gunanya untuk apa, skrip ini gunanya untuk apa, dan seterusnya gitu ya. Tetapi paling tidak saya ingin agar kalian itu tahu dasarnya itu ini loh. Oh, ternyata ada sink, ada source, ada variabel. Dan perbedaannya apa? Dan tujuan ketiganya itu adalah untuk mengomunikasikan nilai yang diinputkan antara satu komponen kepada komponen yang lain. Itulah computation layer. Terus, kemudian ini yang untuk conditional tadi ya, yang belum saya, yang bagian sederhana, tapi belum saya jelaskan itu adalah correctness. Jadi untuk mengetahui, untuk memberikan bahwa jawaban yang diberikan oleh peserta didik itu benar atau salah, ya. Nah, itu bisa. Nah, nanti untuk mempelajarinya bisa kalian pelajari di bagian correctness. Nah, terus terkait dengan conditional tadi, itu contohnya seperti contoh aktivitas yang dulu pernah saya contohkan. Nah, di sini ya. Grafik manakah yang merepresentasikan Denpasar gitu ya? Grafik manakah yang merepresentasikan Denpasar? Misalkan biru. Nah, kalau menjawab biru, nanti di sini nilainya apa? Nilainya apa? Gitu. Kalau menjawab merah, nanti di sini nilainya apa? Nah, itu adalah kondisional ya. Jadi jika menjawab merah, di layar selanjutnya nanti seperti apa? Dan kemudian variabel itu, bagusnya variabel itu bisa digunakan lagi di layar-layar selanjutnya. Seperti yang saya katakan tadi ya, variabel itu bisa digunakan di layar-layar selanjutnya. Nah, itu ya, ini adalah contoh dari kondisional karena memang kondisional itu kegunaannya cukup banyak. Nah, untuk merangkum semuanya, oh ya, saya sembari ini ya, sembari merangkum tadi, silakan kalian mengisi daftar hadir ya, yang hadir saat ini ada berapa ya? Oh, sekarang ada 18 bersama saya. Silakan nanti kalian mengisi daftar hadir, tetapi kalau sebelumnya kalian itu diminta untuk memberikan saran kepada saya, karena ini adalah pertemuan terakhir di workshop, karena workshop ketiga. Nah, saya ganti menjadi refleksi. Nah, jadi kira-kira ya refleksikanlah. Kira-kira selama 3 pertemuan ini apa yang sudah, pengalaman belajar apa yang ingin kalian refleksikan, terus kemudian kalau refleksi itu biasanya ada evaluasi juga ya. Evaluasi itu maksudnya pengalaman yang menurut kalian bagus itu apa, yang pengalaman yang masih bisa diperbaiki lagi apa, dan seterusnya ya. Dan aksinya bagaimana, kira-kira nanti setelah kalian mendapatkan pengalaman yang seperti itu, rencana ke depannya kalian apa. Biasanya kan refleksi seperti itu ya, pengalaman belajarnya apa, evaluasi sampai ke aksi. Nah, oke, saya bagikan ke chat Zoom ya, saya kirim ke chat Zoom. Sudah nampak semuanya? Sudah, Pak. Sudah ya, oke, baik. Nah, oke, kalau sudah silahkan nanti, apakah sekarang, apakah setelah ini nanti silahkan kalian mengisi daftar hadir itu, biar saya tahu siapa saja yang hadir dan sekaligus menjadi dokumentasi saya, gitu ya, siapa saja yang hadir. Nah, oke, sebagai penutup begini. Pengembang aktivitas Desmos ya, yang di teacher.desmos.com itu sebenarnya sudah bisa digunakan oleh kalian untuk mengembangkan aktivitas interaktif. Akan tetapi kekurangannya itu antar komponennya masih belum bisa berkomunikasi. Ya, komponen yang satu dengan komponen yang lain, apakah pada layar yang sama, apakah pada layar yang berbeda, itu masih belum berkomunikasi.
Mengapa kok penting berkomunikasi? Karena nilainya itu bisa digunakan. Misalkan, ketika peserta didik menginputkan sesuatu di math input ataupun di text input, itu nanti nilainya bisa digunakan di komponen yang lain. Misalkan di komponen grafik atau di komponen note. Nah, dengan cara yang semacam itu, nanti aktivitas pembelajaran kalian itu terlihat sangat interaktif. Contoh, misalkan seperti yang menebak bilangan tadi ya. Atau yang masalah gradien tadi yang saya minta siapa tadi? Rizal untuk berbagi layar tadi. Kalau misalkan menggunakan conditional gitu ya, M-nya misalkan di M sama dengan 3. Peserta didik sudah menginputkan M sama dengan 3. Nah, itu di note itu bisa dikasih feedback, jawabanmu tepat. Nah, itu kan artinya oh ya, yang tepat adalah 3. Kalau misalkan 1 jawabanmu masih keliru, coba perhatikan bahwa bla 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 dan seterusnya. Jadi dikasih feedback. Jadi hal semacam itu bisa menambah interaktif. Interaktif, ingat ya, interaktif itu interaksi antara user, pengguna dengan aktivitas yang ada di layar itu. Jadi ada interaksi, gitu ya, ada interaksi. Nah, jadi seperti itu. Dan itu semua bisa difasilitasi oleh Desmos dengan menggunakan computation layer. Dan computation layer itulah yang kita pelajari, yang kita diskusikan pada workshop ketiga ini. Gitu ya. Tadi mulai dari getting started ya, getting started mulai dari contoh tadi. Kemudian saya juga sudah menjelaskan apa itu sink, apa itu variabel, apa itu source, dan kemudian kita beranjak mulai dari dasar-dasar sampai yang lebih rumit. Bagaimana mengedit Maaf Pak Yosef, computation layer. Gimana? Silakan. link presensinya nggak bisa gitu Pak. Oh, link presensinya tautannya belum bisa. Belum. Oke. Teman-teman yang lain juga belum bisa. Juga belum bisa ya. Kalau sekarang apakah sudah bisa? Di refresh coba. Sekarang sudah Pak, terima kasih. Oke, sudah. Terima kasih. Sudah diberitahu. Ya, itu silakan nanti diisi daftar hadir. Oke, itu ya kata penutup dari saya. Apakah ada pertanyaan terakhir dari kalian? Silakan. Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, workshop ketiga ini sekaligus workshop seriesnya dari awal sampai akhir, saya cukupkan saja. Terus kemudian nanti untuk workshop ketiga, ini kan saya rekam ya, saya rekam. Nanti silahkan kalian kalau misalkan ingin mempelajari ulang, barangkali ketinggalan ya, barangkali ketinggalan terkait dengan sesuatu gitu ya, silahkan nanti dikunjungi lagi videonya. Videonya nanti akan saya sematkan di laman dari workshop tersebut di bagian minggu ketiga. Oke, terima kasih semuanya atas partisipasinya. Semoga apa yang saya bagikan mulai dari workshop 1 sampai workshop ketiga ini bermanfaat bagi kalian, baik dalam jangka pendek ataupun dalam jangka panjang nantinya ketika kalian menjadi seorang guru atau sebagai seorang desainer pembelajaran. Tetap sehat, tetap semangat. Saya akhiri. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bapak. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Terima kasih.